Ustaz pengen tanya tentang kajian keberapa itu. Sudah berlalu ini tidak mengikuti uh, dalam kondisi bermaksiat. Sebenarnya ada dua pertanyaan saya. Pertama tentang ini tasyakuran. Yang pertama tasyakuran, misalkan anak diterima di sebuah pekerjaan, kemudian kita ngundang orang untuk kemudian makan-makan dan di sana ada semacam bacaan-bacaan gitu. Itu bagaimana syariatnya tentang dari Islam begitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kajian tidak mengikuti Ustadz dalam guru dalam maksiat gitu. Tapi kadang-kadang itu menjadi kendala, misalkan dalam acara tasyukuran atau mungkin tahlilan begitu ya. Nanti yang pertama mohon dijawab dulu. Kemudian kita bisa meneguhkan hati gitu, padahal yang Ustadz yang ngajak itu adalah Ustadz yang mengajarkan kita alif ba ta Ustadz dari awal maksudnya. Tiba-tiba kemudian sulit kemudian kita merasa ini bermaksiat karena ini termasuk dalam bid'ah misalkan. Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khair. Semoga barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang masalah tasyakurannya, kita karena mendapatkan sebuah kenikmatan kemudian kita ingin mengumpulkan orang, mengungkapkan rasa syukur kita dan makan bersama. Pada asalnya boleh-boleh saja kita melakukan yang demikian. Ya, lulus kemudian kita ngundang tetangga misalnya untuk makan bersama, enggak masalah. Tapi kalau sudah di sana dibumbui dengan bacaan-bacaan tertentu, ya ada ritual-ritual tertentu, nah ini yang jadi masalah di sini. Kalau hanya sekedar makan bersama, setelah itu selesai, bubar pulang ke rumah masing-masing, tidak masalah. Iya, jelas jangan ditambahi dengan acara-acara yang lain, ya, membaca doa-doa tertentu atau membaca dzikir-dzikir tertentu. Ini yang jadi masalah. Ini yang bisa merupakan perkara yang baru di dalam agama kita. Kemudian tentang masalah mentaati guru yang dia mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Padahal guru tersebut adalah yang telah mengajarkan kita alif, ba, ta, dan seterusnya sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Maka yang pertama, tidak diragukan lagi bahwasanya mengucapkan ya syukran dan berterima kasih kepada seorang guru, ini adalah adab seorang murid. Apalagi dia mengajarkan kepada kita Al-Quran. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Maka semoga ini adalah menjadi kebaikan bagi guru kita tersebut, karena dengan sebab beliau kita bisa membaca Al-Quran. Setiap kali kita membaca Al-Quran, semoga beliau juga mendapatkan pahala. Ya, karena ini termasuk ilmu yang bermanfaat, yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Termasuk diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi SAW mengatakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti petunjuk tadi. Tidak dikurangi dari petunjuk, dari pahala mereka sedikit pun. Nah, ini kita semoga guru kita tadi mendapatkan aliran pahala. Dan kita juga mengucapkan jazakumullah khairan,
mengucapkan terima kasih kepada guru tersebut yang merupakan sebab yang dengannya Allah SWT mengajarkan kepada kita Al-Quran. Cuma bukan berarti ketika kita mengetahui tentang keutamaan guru tadi, kemudian kita boleh untuk mentaati dia di dalam kemaksiatan. Ya, bukan berarti kita boleh untuk mentaati dia dalam kemaksiatan. Silahkan kita menghormati seorang ulama, menghormati seorang guru, tapi penghormatan di sini ada batasnya. Bukan sesuatu yang mutlak dan tidak terbatas, tapi ada batasnya. Apa batasnya? Selama apa yang beliau perintahkan itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, di sini kita diuji, apakah kita mendahulukan ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya atau kepada guru yang telah berjasa ya dalam mengajarkan kepada kita Al-Quran. Dan ingat tentang firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah SWT menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka berlebihan terhadap ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbaban, sesuatu yang disembah selain Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Apakah yang dimaksud mereka sujud kepada ulama tadi? Atau menyembah kepada ahli ibadah mereka? Disebutkan di dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi SAW ketika turun kepada beliau ayat ini, maka seorang sahabat yaitu Adi bin Hatim, beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Itu ingin karena Adi ini pernah menjadi orang Nasrani, masuk ke dalam agama Islam. Kami dulu tidak menyembah mereka, tidak pernah bersujud kepada mereka atau meyakini mereka sebagai yang mencipta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Bukankah mereka ini telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian akhirnya kalian ikut mengharamkan? Bukankah mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian ikut menghalalkan? Yaitu mereka ini, yaitu para ulama mereka, ahli ibadah mereka, berbicara tanpa ilmu, merubah agama Allah, mengatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal, kemudian pengikutnya meyakini itu boleh. Maka Adi mengatakan, bala, iya, ya Rasulullah. Maksudnya mereka melakukan yang demikian, yaitu berlebihan terhadap ya ulama dan juga ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah mereka. Itu yang Allah maksud dengan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kita sudah diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sampai kita mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, beliau mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam lubang dhab, nama hewan yang ada di padang pasir, niscaya kalian juga ikut memasukinya. Nah, ini peringatan dari Nabi SAW supaya kita jangan mengikuti jejak orang Yahudi dan Nasrani.
Nah, kalau kita tahu bahasa orang Yahudi dan Nasrani, demikian sikap mereka terhadap ulama dan juga ahli ibadah mereka, maka jangan kita mengikuti jejak mereka. Silakan kita menghormati guru kita, tapi mohon maaf, kalau sudah beliau mengajak kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, mengajak kepada kebid'ahan, apalagi mengajak kepada kesyirikan, ya tidak bisa kita ya mengikuti apa yang beliau ajak, mengikuti perintah beliau atau mengikuti anjuran beliau, tidak bisa, karena memang itu bertentangan dengan syariat. Kita tidak ingin terjerumus ke dalam perkara yang terjerumus di dalamnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi kita dalam Al-Fatihah mengatakan, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang Yahudi dan Nasrani. Kita nggak mau mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kita harus berjuang. Ya, jangan sampai perasaan yang tidak enak. Ya, nggak enak kalau nggak mengikuti guru kita, kemudian menjadikan kita mundur, kemudian menjadikan kita meninggalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, nggak boleh. Jadi tetap ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya harus kita dahulukan daripada ketaatan kita kepada guru kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khair. Nah.